Salam Bapak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nopriana Wolowadu dengan NIM 230300101, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang saya review dari buku kelima tentang media sosial untuk komunikasi strategis, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Media yang dibutuhkan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain adalah komunikasi. Sebuah institusi, perusahaan, ataupun organisasi membutuhkan komunikasi yang baik untuk menyampaikan informasi bahkan pesan yang diinginkan. Yang kemudian komunikasi ini adalah sebagai alat atau media untuk berpromosi. Komunikasi yang digunakan dalam hal ini adalah komunikasi pemasaran. Menurut Kotler, promosi terdiri dari periklanan, direct marketing, promosi penjualan, publisitas, dan personal selling. Mangold dan Valdes mengatakan bahwa media sosial merupakan elemen dari bauran promosi. Jangkauan yang luas adalah sifat yang dimiliki oleh media sosial. Maka dari itu, perusahaan dapat mempromosikan produk maupun jasanya kepada seluruh masyarakat melalui media sosial. Setiap perusahaan memiliki strategi atau caranya sendiri untuk mengkomunikasikan jasa bahkan produknya melalui berbagai promosi yang menarik. Sebuah institusi, perusahaan, ataupun sebuah organisasi sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan kepada pelanggan harus pintar dalam memilih kata maupun mengolah kalimat. Tujuannya adalah agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik kepada pelanggan. Pembahasan apa yang dimaksud dengan media sosial. Media sosial adalah sebuah media online. Pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum media, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh orang di seluruh dunia. Media sosial telah didefinisikan, diklasifikasikan, dan dikonseptualisasikan dengan jutaan cara yang berbeda. Sosial media menggabungkan berbagai forum online dari mulut ke mulut termasuk blog, disponsori di perusahaan, papan diskusi dan ruang obrolan, email, konsumen, peringkat produk atau layanan konsumen, situs web dan forum diskusi internet, dan microblog. Every Switzer dan Howes mendefinisikan media sosial sebagai praktik online yang memanfaatkan teknologi dan memungkinkan orang untuk berbagi konten, opini, pengalaman, wawasan, dan media itu sendiri. Sosial media berbagi beberapa fitur dengan platform komunikasi sebelumnya, tetapi juga memiliki aspek unik. Media sosial adalah tentang orang dan teknologi, tidak hanya menyediakan cara untuk membangun dan memelihara hubungan, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk membuatnya sendiri atau buatan pengguna. Konten untuk dibagikan dengan orang lain dalam komunitas online. Beberapa dari konten yang dibagikan individu dengan orang lain di jaringan sosial mereka mencakup informasi mengenai berita acara, pembawaan pencapaian pribadi, profesional, dan konten multimedia. Bagaimana perkembangan media sosial saat ini?
Zaman semakin maju dan berkembang, media sosial pun tidak mau kalah juga dengan melakukan perkembangan. Banyak sekali saat ini media sosial yang mudah ditemui atau yang sering digunakan bahkan orang dewasa, anak-anak zaman sekarang seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, Pad, Snapchat, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, media sosial sekarang ini juga menambahkan fitur-fitur yang unik dan lucu yang digunakan untuk berfoto, bahkan video. Ada fiturnya tambahan seperti itu. Masyarakat menggunakan media sosial seringkali menyalahgunakannya. Menggunakan media sosial secara strategis. Media sosial bisa untuk penggunaan pribadi, tetapi kita juga bisa menggunakannya secara profesional. Berkali-kali kita melihat bagaimana kelompok menggunakannya untuk satu komunitas yang berinteraksi dengannya, tetapi kita perlu melihat bagaimana hal ini dipandang dari perspektif lain. Di media sosial, kita perlu menemukan keseimbangan yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dan membuat konten yang mendidik dan memberitahu audiens profesional kita tentang tingkat keahlian dan kepemimpinan pemikiran kita, tetapi kita juga menginginkannya cukup pribadi sehingga kita tidak dianggap sebagai robot. Ada garis tipis di antara dua dunia ini, dan itu adalah mengapa penting untuk menggunakannya media sosial secara strategis dan efektif berdasarkan kebutuhan dan harapan kita sendiri di lapangan. Setiap kita berbeda, ada etiket dan pedoman profesional tertentu yang harus diikuti dalam ulasan, tetapi kita harus yakin dalam mengetahui komunitas suara dan di keberadaan kita sendiri secara online. Sosial media adalah tentang kesan pertama, dan kita ingin memastikan nama kita menonjol karena alasan yang benar. Landasan untuk menciptakan pola pikir yang strategis. Berpikir strategis pada dasarnya adalah cara berpikir untuk menyikapi persoalan dengan membuat rencana setelah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap apa yang menjadi tantangan atau rintangan dalam bermedia sosial. Bagaimana kita menggunakan media sosial dengan baik agar tidak menimbulkan masalah atau hal yang melanggar aturan dalam menggunakan media sosial. Menjembatani sains dan praktik media sosial. Media sosial mencakup penelitian dan pemikiran yang didorong secara teoritis yang dilakukan untuk menjelajahi jaringan, hubungan, dan bagaimana individu menanggapi dan bereaksi terhadap berbagai pesan dan informasi online. Memahami dasar mengapa orang berperilaku, berbagi cerita dan konten, dan berbagi informasi secara publik dan pribadi, memberi para profesional media sosial pandangan yang baik tentang mengapa hal-hal tertentu terjadi yang menciptakan kembali roda. Di sisi lain, mengeksplorasi kemungkinan kreatif untuk mengubah wawasan ini menjadi langkah dan yang strategis yang dapat ditindaklanjuti juga penting. Menjembatani kedua adalah salah satu pencapaian terpenting dari sebuah media sosial yang profesional. Apakah etika itu? Etika dalam media sosial adalah seperangkat pedoman dan prinsip moral yang mempengaruhi perilaku dan interaksi kita. Memiliki satu set kode etik berperilaku sangat penting ketika kita mengeksplorasi bagaimana bereaksi dan menggapai berbagai situasi yang mungkin muncul saat kita bekerja di media sosial. Panduan ini membantu kita membedakan antara apakah itu salah dan apakah itu benar. Seringkali orang memilih seperangkat nilai yang mereka pegang teguh dan dirasakan penting,
dan dirasakan penting bagi mereka untuk diikuti. Prinsip-prinsip etika ini dapat berupa perilaku dan tindakan pribadi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam lingkaran profesional. Semua organisasi profesional, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran, jurnalisme, komunikasi, dan disiplin tambahan memiliki kodeks etik profesional yang harus diikuti oleh anggota mereka. Bekerja dan berlatih di lapangan. Teknologi juga semakin berkembang pesat. Saat ini hampir sebagian besar orang bisa saling berbagi informasi serta berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan media sosial sebab dengan internet maka mereka lebih bisa menghemat waktu dan biaya. Dalam penggunaannya tentu kita diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus kita perlu atau yang kita pakai saat menggunakan jaringan sosial. Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika dalam sosial media. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita-berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Berikut ini adalah beberapa hal yang penting mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama itu, kita harus hindari penyebaran sara atau aksi kekerasan dan juga pornografi. Yang kedua, kita harus cek kebenaran berita atau salah. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang keempat, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi tentang kita atau siapapun. Dasar-dasar hukum. Perjanjian persyaratan layanan. Sebelum kita mendaftarkan akun media sosial, pastikan kita meninjau persyaratan layanan. Perjanjian layanan umum untuk semua akun dan platform media sosial dan diketahui menguraikan syarat dan pengguna atau aturan yang ditentukan oleh perusahaan induk seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga lain-lain. Untuk platform di setiap layanan, platform menyatakan dengan jelas apa yang pengguna atau bisnis dapat dan tidak dapat dilakukan di sosial masing-masing situs media. Untuk membuat akun atau profil, pengguna harus menyetujui persyaratan ini. Di beberapa rentang perjanjian persyaratan layanan dari apa yang dapat dimiliki dan dibuat oleh pengguna di situ, sehingga persyaratan dasar misalnya Instagram menyatakan kita harus melakukan berusia 13 tahun atau lebih untuk menggunakan situs ini. Selain itu, beberapa platform misalnya Instagram dan Snap menyatakan konten yang dibagikan dan dibuat di situ ini secara teknis dimiliki oleh platform. Sedangkan yang lain, misalnya LinkedIn, menyatakan bahwa pengguna memiliki konten yang mereka bagikan dan buat di media sosial. Daftar lain bisa dilihat di situs digital. Untuk platform lain serta aplikasi pihak ketiga sering digunakan di media sosial. Perlu kita ingat, untuk semua platform media sosial, perjanjian layanan mungkin berkembang saat kasus baru, keputusan hukum, dan di situasi muncul secara online. Kebijakan media sosial. Media sosial menawarkan banyak peluang dan sumber daya bagi pengguna untuk berbagi, membuat, melaporkan, dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan setiap kesempatan datang tentang unik selalu harus ditangani sebagai tambahan yang memperkirakan insiden etika dan hukum di masa depan yang dapat mempengaruhi praktik media sosial. Bahwa banyak perusahaan, bisnis, organisasi berita, dan profesional memiliki kebijakan media sosial yang masing-masing membantu membimbing mereka melalui korespondensi online mereka. Satu kasus yang benar-benar mengedepankan ini melibatkan Domino di 2019. Pada bulan April tahun itu, Domino karyawan menjadi nakal dan memutuskan untuk memfilmkan diri mereka sendiri yang tidak pantas dengan makanan yang disajikan.
Ini video tersebut menarik perhatian seseorang blogger yang kemudian membuka Twitter untuk menyuarakan keprihatinannya. Hasilnya, Domino menanggapi atau sebenarnya membuat akun Twitter karena sebelumnya tidak ada, untuk meyakinkan pelanggan dan orang lain tentang situasi tersebut. National Public Radio memiliki kebijakan media sosial yang komprehensif dari segi ekspektasi pengusaha dan outlet media. Akurasi adalah salah satu elemen terpenting yang disoroti dalam kebijakan sejak saat itu. National Public Radio berdedikasi untuk memastikan informasi yang disajikan ke outlet medianya benar dan diverifikasi. Meskipun sebagian besar organisasi, perusahaan, dan bisnis memiliki kebijakan media sosial, tapi penting bagi mereka untuk berbagi poin informasi tertentu dengan karyawan mereka secara langsung, tetapi juga dengan audiens mereka secara publik. Memiliki kebijakan media sosial akan membantu kita mendidik dan menginformasikan audiens kita tentang apa yang diharapkan dari kita secara online. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.